Soal berikutnya, seorang guru kimia akan mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik pada KD 4.1, merancang, melakukan, dan menyimpulkan, serta menyajikan hasil percobaan untuk mengetahui sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jenis dan bentuk penilaian yang tepat untuk menguji ketercapaian KD ini adalah penilaian A. Sikap dengan tes portofolio, B. Keterampilan dengan tes praktik, C. Pengetahuan dengan tes proyek, D. Pengetahuan dengan tes pilihan ganda. Nah, jawabannya itu adalah yang B, yaitu keterampilan dengan tes praktik. Kenapa harus melakukan penilaian keterampilan dengan instrumennya berbentuk praktik? Itu karena pada KD-nya itu ada kata-kata merancang, melakukan. Nah, kalau ada kata melakukan, itu berarti penilaiannya itu adalah penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan di sini pada soal ini cuma ada satu ya, jadi langsung saja kita jawab yang B. Soal berikutnya, perhatikan kompetensi berikut: merancang dan melakukan percobaan kimia yang mencangkup perumusan masalah, mengajukan hipotesis, menentukan variabel, memilih instrumen, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan hasil percobaan secara lesan dan tertulis. Penilaian yang paling sesuai dilakukan untuk menguji pencapaian kompetensi tersebut adalah. Nah, kira-kira jawaban mana yang paling tepat? Berdasarkan kompetensi ini, ada yang namanya merancang dan melakukan percobaan. Kita jawab dulu yang option yang A, jurnal, portofolio, dan proyek. Nah, kalau kita menjawab seperti ini, nah ini kan pada aspek melakukan percobaannya ini kurang teramati ya. Ini bisa teramati kalau dia itu menggunakan praktik ya. Jadi lebih tepatnya jawabannya itu adalah yang C, tes praktik, portofolio, dan tes sikap. Nah, kenapa tidak menjawab yang B ya, seperti itu? Walaupun di situ ada yang namanya tes praktik dan tes portofolio, kan yang membedakan adalah proyek dan tes sikap ya, seperti itu. Karena pada option yang B itu proyek, sedangkan pada soal itu tidak dijelaskan terkait dengan adanya perancangan atau pembuatan produk dalam waktu yang lama. Ya, tidak menyebutkan kalimat seperti itu, sehingga bukan termasuk pada penilaian proyek. Jadi lebih tepatnya adalah penilaian sikap. Misalnya adalah dengan melakukan tes praktik itu nanti bisa diamati sikap disiplinnya, kemudian sikap tanggung jawabnya, dan sebagainya ya. Jadi jawabannya itu adalah yang C. Oke, berikutnya penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan kompetensi keterampilan merupakan bagian dari titik-titik penilaian. A. Jenis, B. Tujuan, C. Fungsi. Ada yang namanya 3 kompetensi ini ya. Nah, itu kira-kira masuknya ke dalam A ya, jenis penilaian. Jadi kenapa nggak jawab yang B atau yang C? Nah, karena kalau kita jawab yang B sama C, nanti ada hubungannya dengan ketiga aspek ini, yaitu assessment for learning, kemudian assessment as learning, dan assessment of learning. Namun lebih tepatnya itu sebenarnya itu adalah ruang lingkup penilaian. Jadi kalau misalnya pada option yang D atau yang E ada ruang lingkup penilaian, maka lebih tepat untuk dijawab yang ini ya teman-teman. Oke, soal berikutnya. Nah, soal ini sering muncul atau banyak sekali ditanyakan di media sosial ya, terkait dengan file report atau FR yang berkembang seperti itu. Nah, soalnya adalah ada orang tua yang datang dan protes karena nilai ulangan anaknya jelek, tapi guru tersebut dapat menjelaskan secara terperinci letak kesalahan siswa. Prinsip penilaian apa yang dipakai? Nah, kira-kira jawabannya mana ya teman-teman? Jadi gurunya itu bisa menjelaskan letak kesalahan siswa. Nah, ini jawabannya lebih ke C ya, akuntabel. Nah, akuntabel itu artinya adalah penilaiannya itu bisa dipertanggungjawabkan dari segi teknisnya, kemudian dari segi prosedurnya, dan dari segi hasilnya pun dapat dipertanggungjawabkan. Itu adalah prinsip penilaian akuntabel.
Soal berikutnya, Ibu Y, jadi ada Ibu Y, memberikan nilai 95 kepada siswa A karena memiliki hubungan keluarga dan memberikan nilai 85 kepada siswa B, padahal siswa B lebih pintar. Hal ini melanggar prinsip penilaian. Nah, ada 9 prinsip penilaian ya, kira-kira pada kasus seperti ini, prinsip penilaian apakah yang dilanggar oleh Ibu Y? Ya, jawabannya itu adalah objektif. Kenapa? Karena dalam hal ini, Ibu Y itu melakukan penilaian personal atau penilaian yang didasari adanya subjektivitas atau kedekatan dengan siswa A, sehingga siswa A itu mendapatkan nilai yang lebih baik dibandingkan dengan siswa B, meskipun siswa B-nya itu adalah lebih pintar. Soal berikutnya, Dina adalah siswa kelas 10. Berdasarkan hasil penilaian akhir, ia memperoleh nilai tertinggi di kelasnya. Namun wali kelas Dina berpendapat bahwa seharusnya yang mendapat nilai tertinggi adalah Ari karena lebih rajin daripada Dina. Wali kelas tersebut melanggar prinsip. Nah, jadi si wali kelas ini menunjukkan adanya penilaian personal kepada Ari. Nah, itu berarti wali kelas tersebut melanggar prinsip objektif karena adanya unsur subjektivitas itu, karena penilaiannya itu tidak didasarkan pada rubrik, namun penilaian yang dilakukan oleh personal atau penilaian yang dilakukan oleh wali kelas itu sendiri dengan memperhatikan unsur kedekatan seperti itu. Nah, soal berikutnya, si A anak miskin namun pintar, sedangkan si B anak orang kaya namun kemampuannya tidak sehebat si A. Guru memberikan nilai A untuk si A dan B untuk si B. Jadi ada A itu anak miskin dan pintar, kemudian B itu orang kaya ya. Nah, gurunya itu memberikan nilai A untuk si A, yaitu untuk si miskin yang pintar tadi, dan B untuk si B, yaitu nilai B untuk orang kaya yang memang kemampuannya tidak sehebat si A. Sikap guru berdasarkan prinsip penilaian, jawabannya itu adalah adil. Kenapa adil? Karena di situ tidak menguntungkan dan tidak merugikan antara A dan B. Penilaian dilakukan dengan apa adanya, berdasarkan dengan kemampuannya, dan tidak melibatkan adanya unsur-unsur penilaian personal atau penilaian subjektif. Sehingga apa yang membedakan antara prinsip adil dengan prinsip objektif? Kalau prinsip adil itu artinya adalah penilaian yang tidak menguntungkan dan tidak merugikan, serta tidak ada perlakuan khusus. Sedangkan kalau penilaian objektif itu artinya adalah tidak ada unsur subjektivitas, atau dengan kata lain memberikan nilai karena adanya sesuatu. Nah, sesuatu itu misalnya adalah kedekatan atau hubungan keluarga. Nah, soal berikutnya, Bu Ani tidak melakukan pembelajaran di kelas karena program pembelajaran pada semester tersebut hampir selesai, sehingga Bu Ani langsung melakukan penilaian pada KD 3.2. Bu Ani melanggar prinsip. Nah, jadi Bu Ani itu langsung melakukan penilaian meskipun pembelajarannya itu tidak dilakukan. Nah, itu kira-kira Bu Ani melanggar prinsip. Jawabannya adalah terpadu karena tidak sesuai dengan pembelajaran yang dilaksanakan. Soal berikutnya, saat Ibu X melakukan penilaian dengan tes uraian, salah seorang siswa menemukan ada beberapa soal yang materinya belum diajarkan di kelas. Penilaian tersebut tidak mencerminkan prinsip. Nah, ini hampir sama, jadi ada materi yang keluar di soal, namun materi tersebut sebenarnya belum dibahas oleh guru di kelas. Nah, itu melanggar prinsip terpadu ya. Oke. Soal berikutnya, dalam pelajaran penjaskas, guru menilai kompetensi permainan badminton siswa menggunakan tes tertulis, maka guru tersebut tidak sesuai dengan prinsip penilaian. Nah, ini kira-kira jawabannya apa nih teman-teman? Jadi ingin mengukur permainan badminton tapi dengan tes tertulis. Nah, itu berarti melanggar prinsip sahih ya atau valid karena tidak sesuai dengan kompetensi yang hendak diukur ya. Harusnya penilaiannya itu dilakukan dengan tes praktik. Oke. Terima kasih teman-teman telah menonton video Sarkomer terkait dengan pembahasan soal-soal dan materi terkait dengan penilaian, khususnya pada bagian prinsip-prinsip penilaian.
Sampai jumpa di video Sarkomer selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.